Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan. Bulan yang penuh akan keberkahan. Bulan yang dimana Allah menawarkan perniagaan yang amat besar bagi orang-orang yang beriman. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim." Wahai orang-orang yang beriman, maukah aku tunjukkan kepada kalian sebuah perniagaan yang mana apabila kalian melakukan perniagaan ini niscaya akan menyelamatkan kalian dari siksa api neraka. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Yaitu kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalian beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalian melakukan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan jiwa maupun harta benda. Di antara penawaran perniagaan yang Allah tawarkan di bulan suci Ramadan yang amat besar ganjarannya adalah yang pertama, yaitu menginfakkan harta terbaik kita di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk memakmurkan masjid-masjidnya. Bukankah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man bana lillahi masjidan yabtagi bihi wajhallah, banallahu lahu mithlahu fil jannah." Barang siapa yang membangun masjid karena mengharap pahala, mengharap ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan bangun baginya rumah kelak di surga. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir." Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala adalah mereka yang memiliki di dalam hatinya keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang di dalam hatinya masih memiliki keimanan kepada hari akhir. Di antara ganjaran yang akan didapatkan oleh orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibnu Adam in qata 'amaluhu illa min thalath, shadaqatin jariyah." Apabila anak Adam meninggal dunia, maka terputuslah seluruh amal perbuatannya kecuali 3 hal. Hal yang pertama yang disebutkan oleh Rasulullah SAW adalah sedekah jariyah. Jika kita bayangkan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ada orang yang mendirikan sholat 5 waktu, ia akan mendapatkan ganjaran pahalanya. Ada anak yang menghafal Al-Quran, ia akan mendapatkan ganjaran pahalanya. Ada majelis ilmu di dalamnya, ia juga akan mendapatkan ganjaran pahalanya. Bukankah Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man dalla ala khairin falahu ajrun mithlu ajri fa'ilihi." Barang siapa yang menunjukkan kepada suatu kebaikan, niscaya ia akan mendapatkan pahala seperti pelaku kebaikan tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah
kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala seperti orang yang menabur satu biji yang akan menghasilkan 7 tangkai. Pada setiap tangkainya akan menumbuhkan 100 biji. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Dan Allah Subhanahu wa taala yang akan melipat gandakan pahala bagi siapa saja yang Ia kehendaki. Oleh karenanya kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, para penghuni kubur, jika ia diberikan satu kesempatan saja untuk hidup kembali ke negeri dunia, hal yang pertama kali mereka lakukan bukan mengumpulkan harta, bukan mendapatkan jabatan. Hal yang pertama kali mereka minta kepada Allah Subhanahu wa taala adalah menginfakkan harta yang mereka miliki tatkala di dunia untuk dibelanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menceritakan dalam Al-Qur'anul Karim, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin. Dan infakkanlah harta yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kalian sebelum datang kematian menghampiri salah seorang di antara kamu. Kemudian ia berkata seraya menyesal, ya Tuhanku, jika Engkau memberikan aku kesempatan, tunda kematianku agar aku kembali ke negeri dunia untuk menginfakkan harta terbaikku di jalanmu, dan aku termasuk orang-orang yang soleh. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, semoga materi yang sedikit ini dapat bermanfaat dan dapat menjadi pencerah serta motivasi bagi kita bahwasanya perniagaan yang tidak kenal rugi di dunia maupun di akhirat adalah menginfakkan harta terbaik kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam hadis qudsinya, ya bani Adam, anfik unfik alaik. Wahai anak Adam, infakkan hartamu, niscaya aku akan memberikan jatah infak kepadamu. Semakin royal seseorang karena mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka rizkinya akan semakin deras dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.